sampaikan di hari kemarin bahwasanya hari ini kita ada kegiatan bimbingan klasikal ya, di mana kemarin kita sudah membahas dan sepakat untuk membahas tentang bullying ya. Tapi sebelum kita mengikuti atau melaksanakan kegiatan bimbingan ini, mari kegiatan ini kita awali dengan doa dulu. Tolong ketua kelas pimpin doanya cukup di dalam hati saja. Silakan. Berbeda dengan di kelas 9 kemarin, saya mau kenal dulu lah, walaupun sebagian sudah kenal, tapi mungkin ada sebagian yang belum kenal. Bapak kelas dulu algebra, algebra ya. Sehat? Alhamdulillah. Anggun? Sehat? Bahagia dah hari ini? Alhamdulillah. Kemudian Andika? Oh ya. Arga? Armelia? Ya. Aziz Abdurrahman, Rida, Desa, Teno, saya tanya dulu sama kalian, hari ini bahagia apa tidak? Bahagia kan? Kenapa dia bahagia? Kenapa bahagia? Karena kita sehat. Ya. Kalau kita sehat, insya Allah kita bahagia. Saya rasa perlu nggak kenalan sama Pak Hamzah? Perlu? Mungkin ya Bapak perkenalkan dulu lah ya. Walaupun kadang-kadang kita kenal ya, tapi ada itulah ya, Pak Samsir itu mengajar di sini sudah 12 tahun ya. Dia sudah berkeluarga, istrinya 2, anaknya 2, maksudnya alamatnya di dusun 1 desa Bugan Mas Baru ya. Kalau yang ingin lebih tanya lebih banyak mungkin lewat WA ya, atau telepon atau melalui Bapak ya. Nah, hari ini kita kembali ke rencana kegiatan kita, yaitu kegiatan kita adalah melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal. Kemarin kita sudah sepakati dengan tema ya, bullying ya. Tapi sebelum kita memulai kegiatan ini, Bapak minta bantu. Bapak minta 1 orang ya. Saya ingin kalian membacakan kembali kesepakatan kelas di 85. Siapa yang berani? Kan kemarin kan ada kesepakatan kelas ya, 85 itu sudah ada depannya. Coba Bapak minta 1 orang bacakan kesepakatan kelasnya. Coba Dela, kau bacakan dulu kesepakatan kelas di 85. Kita kasih tepuk tangan untuk Dela yang iya kan? Kau pada kesini, biar kelihatan di suaranya agak keras. Silakan. Kelas Arya Ningsi selalu menjaga kebersihan kelas, selalu menjaga kerapian kelas, mengambil keputusan dengan cara musyawarah, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong, saling menghargai guru dan teman, dengan selalu menjaga sopan santun. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduknya ya. Tepuk tangan sekali. Bapak tanya, apakah kesepakatan kelas itu dilaksanakan di 85? Dilaksanakan tidak? Dilaksanakan tidak? Luar biasa, kalau sudah dilaksanakan pantesan kelasnya rapi, nyaman, indah. Tepuk tangan buat diri saya sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya, biar kita tambah fresh, tambah segar, tambah semangat mengikuti kegiatan hari ini, Bapak akan melaksanakan ice breaking ya, atau pemanasan ya. Semuanya silakan berdiri. Silakan berdiri ya. Ada informasi dari Bapak ya. Ya, dengarkan sini ya. Nanti Bapak akan bercerita tentang kebun binatang ya. Temanya jalan-jalan ke kebun binatang ya. Tetapi ketika saat Bapak berbicara terdengar kato ayam ya, maka seluruh siswa harus berbunyi seperti ayam. Tahu bunyi ayam? Tahu. Bagaimana? Kan? Ya. Jadi semuanya harus atau terus
harimau, semuanya harus bersuara seperti harimau. Ya. Lalu itu setelah itu saya bertemu dengan sapi. Nah, semuanya harus berbunyi seperti sapi. Ya. Nah, yang mungkin juga nanti ketika terakhir Bapak ketemu berkata, semua saya bertemu harimau, sapi, dan semuanya harus berbunyi. Nah, yang dari sapi silakan berbunyi sapi, yang dari harimau silakan berbunyi harimau, yang menjadi ayam silakan berbunyi ayam. Paham? Paham. Siap. Yang tidak berbunyi nanti dapat hukuman. Ya, hukumannya ini. Ya. Siap ya? Siap. Pada suatu hari Pak Samsir mengajak kelas 85 jalan-jalan ke kebun binatang di Lahat dengan mengendarai mobil bis. Sesampainya di kebun binatang, Pak Samsir mengajak anak-anak kelas 85 melihat ayam. Setelah selesai melihat ayam, anak-anak kelas 85 diajak berkeliling kebun binatang. Kemudian Pak Samsir dan anak-anak melihat seekor harimau. Setelah melihat seekor harimau, anak-anak kelas 85 terus berkeliling ke lokasi kebun binatang dan menjumpai seekor sapi. Yang lama berputar-putar di kebun binatang tersebut, akhirnya Pak Samsir bertemu dengan ayam, harimau, bertemu dengan ayam, harimau, sapi, dan burung-burung. Ya, kita di kebun binatang. Sekarang kalian silakan duduk kembali, ya. Silakan duduk kembali. Dan bayangkan suasana kebun binatang ya seperti itu, ya. Nah, senang nggak kalau jalan-jalan ke kebun binatang? Senang, ya. Senang kalau jalan-jalan ke kebun binatang. Ada suara ayam, ada suara harimau, ada suara burung, ada suara yang lain, ya. Oke. Kita masuk ke materi, ya. Yaitu materi tentang stop bullying. Kemarin sudah Bapak jelaskan sepintas, ya, dan Bapak tanya ulang, ada yang sudah tahu belum apa itu bullying? Bullying. Bullying. Pernah dengar nggak? Pernah dengar kan? Coba yang pernah mendengar apa itu bullying? Coba. Coba tunjuk. Coba mengejek teman, tepuk tangan. Ada lagi yang pernah dengar? Siapa lagi? Siapa lagi? Selain mengejek. Apa lagi? Selain mengejek. Apakah bully itu cuma mengejek? Nah. Mat, apa Mat? Yang kau sering pernah kau alami dibully? Apa? Kemarin kan sempat dibully kan? Maka apa? Dipukuli, tepuk tangan. Ada yang lain? Tadi lelaki semua, sekarang Bapak minta yang perempuan. Apa bullying itu? Bullying artinya salah satu bentuk dari perilaku agresi. Agresi itu suka menyerang, ya, dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Ini bullying. Kalau kita kateli, mukuli, ya, mengucilkan, ini termasuk bullying. Pernah ada mengalami hal itu? Pernah ada? Enak tidak rasanya? Tidak, ya. Pasti sih tidak, ya. Nah, setelah itu jenis bullying, ya. Bullying itu dibagi menjadi 4 jenis. Ada bullying secara verbal, ya. Bullying secara verbal itu adalah perilaku berupa julukan nama, celaan, fitnahan, kritik kejam, penghinaan, pernyataan, pokoknya semua yang berbau perkataan tidak enak. Contoh, bungil pendek, dihubungi kedel dipanggil, ini termasuk bullying, ya. Orangnya hitam dipanggil black. Nah, kan ini, hey black. Ini juga termasuk
kategori bullying. Pokoknya intinya kalau yang verbal itu berhubungan dengan kata-kata, ya. Kalau fisik, ya, pukul, ya, ini termasuk bullying, ya. Nampar, mencekik, nah ini termasuk bullying secara fisik, ya. Kemudian ada bullying secara rasional atau sosial. Apa itu? Pelemahan harga diri korban secara sistematik melalui pengabaian, pengucilan. Artinya dikucilkan. Jadi kelas itu tidak dikancoi, tidak dikawani. Jangan kawan dengan dia itu mampu dia ini termasuk bullying juga, ya. Kemudian yang sering terjadi saat ini yaitu bullying secara elektronik, cyberbullying, ya. Pernah melakukan cyberbullying? Pernah? Nah, kerja mau di media sosial, jauh tahu, jauh jamat, ya. Mati jumlah atau cangkei jumlah, nah ini termasuk bullying, ya. Ya, sebab bullying itu ada karena tradisi turun temurun dari senior, keinginan untuk balas dendam, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan, mentang-mentang dia Panang Jaya, sekolah di Panang Jaya, aku yang paling hebat, aku yang paling berani, ya. Kecewa dengan orang lain, ya. Dorongan untuk mendapatkan kekuasaan, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu, ya. Dampak negatif, ada dampaknya bagi orang yang terkena bullying. Coba Rahmat kemarin itu yang pernah mengalami bullying, ini sakit. Apa yang sakit? Fisik juga sakit. Kalau wong dilakukan bullying, sakitnya tuh di sini. Ya, sakitnya tuh di sini. Kalau bullying secara verbal, maka sakitnya tuh di sini, di hati ini. Ya, ya. Ini dampak negatif dari bullying. Kemudian jangan berada di dekat orang yang suka melakukan tindak bullying. Kenali, perhatikan pelaku bullying, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Jangan ikut-ikut bully wong, ya. Untuk melawan pelaku bullying kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. Jadilah orang percaya diri, ya. Tenang saat ada yang mengganggu, jangan biarkan emosi terpancing. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Ketika ada orang ngatain kita dikit saja, kapan nih? Buntal lagi. Marah. Apa kau? Katakan aku buntal. Aku di mana sih? Karena dia kan gendut atau dia kena jantung, dia ngomongin, hei bangau, ya. Dia tersinggung. Nah, ini tidak kok. Boleh. Kita tenang saja. Tenang. Tapi kalau dia terus-terusan membuli, kita bisa melapor dengan guru. Nah, untuk lebih jelas lagi, untuk lebih memahami lagi, kalian silakan amati video yang akan Bapak tayangkan ini, ya.
Ya, ya. Ngerti benar? Ngerti nak? Sudah mengerti. Sekarang Bapak minta ya kalian buat 4 kelompok yang 3 hingga mungkin aja. Silakan buat kelompok yang 3 orang gabung sini. Gabung sini. Gabung kamu bertiga gabung baik gabung. Silakan buat kelompok ya. Pak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Jadi kalau dia mau visi waktunya tinggal. Ya kalian siap, stop dulu. Waktunya habis. Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresif. Macam-macam bullying, fisik, elektronik, verbal. Faktor-faktor penyebabnya balas dendam, depresi, bisa tidur, bunuh diri, cara mencegahnya, hindari banyak teman, percaya diri, menolak teman yang sebelumnya. Ya, teman. Sebelah kanan Bapak, kelompok 1. Sekarang Bapak minta dari kelompok 2, silakan. Satu orang silakan minta. Ya. Macam-macam bullying, fisik, rasional, elektronik. Dampak-dampak bullying: bunuh diri, depresi, balas dendam, rasa cemas. Mencegah bullying: 1. Perbanyak teman. 2. Percaya diri. 3. Melaporkan guru atau kepada teman. 4. Simpati. Pengertian bullying. Bullying adalah bentuk dari perilaku agresif dengan kekuatan dominan pada perilaku yang
dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Semuanya. Sudah menjelaskan tentang apa yang didapat dari hasil pengamatan dari dua bulir. Sekarang nomor 3, silakan. Silakan dari nomor 3 majukan untuk menjelaskan apa yang telah didapat dari hasil pengamatan itu. adalah salah satu proyeksi dari Departemen Pembinaan Keluarga Ya, terima kasih sudah mulai. Jadi tadi yang pertama itu apa? Bullying secara yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya ada 4 bentuk-bentuk bully yang sering terjadi dalam kehidupan. Kalau verbal tadi bentuknya apa? Apa? Ngatai cuma dengan menggunakan kata-kata. Kemudian ada yang tadi bising. Itu tadi mukul ya. Cekek. Pokoknya bentuk-bentuk yang menggunakan menyinggung pit. Yang itu tadi ada rasional. Bentuknya ada mengucilkan, mengabaikan dan ya. Yang terakhir tadi ada namanya elektronik dengan istilah cyberbullying. Itu bullying dengan menggunakan Facebook, ya, IG. Pernah nggak kamu melakukan itu? Pernah nggak? Masih ada diulangi loh? Masih ada diulangi lagi apa tidak? Kalau sudah tahu bentuk-bentuk bullying itu jangan dilakukan lagi. Oke? Bapak harapkan kalian semua paham tentang pengertian bullying itu, dan setelah paham jangan dilakukan lagi. Ya. Nah, sekarang silakan tetap di tempat, ya. Tetap di tempat. Bapak ada satu permainan lagi, ya. Satu permainan lagi. Kalian bersiap-siap, ya, untuk mengikuti ini agar ini melatih konsentrasi. Ya. Gamenya itu melatih konsentrasi. Ya. Melatih konsentrasi. Bagi yang tidak konsentrasi dia nanti akan terhukum atau terdakwa. Hukumannya apa? Ada suruh apa? Nyanyi, Pak. Oke ya. Oke, sama ya. Ya. Jadi semuanya menghadap ke bawah. Ya, semuanya menghadap ke depan. Ya. Coba pegang kepala dulu. Bagaimana kepalanya? Panas? Panas? Dingin? Atau sejuk? Coba pegang hati. Bagaimana rasa hatinya? Tenang apa was-was? Tenang apa was-was? Nanti kalau tenang ada berarti hatinya tentu bahagia. Kalau orang tidak bahagia hatinya dekat ya ada khawatir. Sekarang perintahnya, ya, lakukan apa yang saya perintahkan. Ya, jangan tiru apa yang saya lakukan. Jelas? Lakukan apa yang Bapak suruh, jangan lakukan yang Bapak lakukan. Ya. Kerjakan apa yang Bapak perintahkan, jangan lakukan yang Bapak lakukan. Ya. Konsentrasi. Yang tidak konsentrasi akan jadi terdakwa difonis hukuman 5 tahun penjara. Siap? Siap. Pegang kepala.
katakan tadi, kau disuruh untuk nyanyi. Karena jadi anak SMP lagi kita. Ya. Setelah mendapatkan materi tentang bullying ini, apakah kalian bisa memahami bentuk-bentuk bullying itu? Bisa tidak? Bisa. Bentuknya, cara menghindarinya, ya, dan dampak yang akan ditimbulkan oleh perilaku bullying. Nah, sekarang Bapak tanya, ya. Bapak tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan materi tentang bullying? Senang? Kenapa senang? Kenapa senang? Kenapa senang? Karena saya bisa mendapatkan informasi tentang bullying. Kalau idol di meja Bapak di dekat papan itu kan. Di papan gitu ya. Ya. Mampu membedakan bentuk-bentuk bullying, tidak melakukan bullying terhadap teman kamu, dan menghindari perilaku tersebut. Ya. Ya. Karena kenapa? Ya. Kalau kita sudah tahu bentuknya, tahu Indonesia, tahu akibatnya, masih mau kita lakukan, berarti kita termasuk orang yang bukan bodoh, ya, yang tidak bisa memahami, ya. Nah, dengan adanya kegiatan ini, kalian mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya, kalian bisa maju ke depan, ya. Kalau bisa memilih, ya. Perasaan saya setelah mendapat materi bullying, paham, belum paham. Jadi yang sudah paham bisa ke yang belum paham juga bisa. Ya, bagi yang merasa belum paham bisa dicentrek sini, paham? Ya, ya. Sekarang Bapak minta dari kelompok itu, silakan. Terus. Cek saja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Semoga bermanfaat buat kalian, ya. Dan bermanfaat setelah paham ini, tidak ada lagi perilaku bullying yang bisa dilakukan. Ya. Sebelum kita landing, mari kita kasih upload buat diri saya sendiri. Silakan kembali ke dulunya. Ini, ya, sangat bermanfaat buat kalian sehingga dapat menghindari dan tidak melakukan perilaku bullying, ya. Dan Bapak ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto.